Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mugawe Official. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang membandingkan ikatan ion dan ikatan kovalen. Materi ini adalah materi kelas 10 semester ganjil untuk jenjang SMA dan SMK atau aliyah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan proses terjadinya ikatan ion dan contoh senyawanya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 serta contoh senyawanya. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis perbandingan titik leleh berbagai senyawa dan mengidentifikasi jenis ikatan yang ada di dalamnya. Itulah 3 tujuan yang akan kita capai. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dan bisa terlampaui. Yang pertama, untuk memahami ikatan ion, maka kita lihat perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen terlebih dahulu. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion ya terjadi antara atom logam dengan non logam, sedangkan ikatan kovalen yang kedua ini terjadi antara atom non logam. Perbedaan ini cukup jelas ya, logam dan non logam. Kalau ini antar atom non logam. Yang kedua, ada serah terima elektron. Untuk ikatan ion itu terjadi peristiwa serah terima elektron, sedangkan ikatan kovalen terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Yang ketiga, ikatannya kuat, atau yang C ini ikatannya kuat, sedangkan untuk ikatan kovalen ikatannya cenderung lebih lemah. Untuk ikatan ion yang keempat membentuk senyawa namanya senyawa ion, sedangkan ikatan kovalen akan membentuk senyawa namanya senyawa kovalen, yaitu ada senyawa kovalen polar dan non polar. Yang kelima atau yang E, terbentuk ion positif dan negatif. Jadi sebelumnya pasti ada ion positif dan ion negatif. Kalau ini tidak diawali dengan terbentuknya ion, jadi nggak ada proses pembentukan ion. Yang keenam, terbentuk antara atom yang mempunyai energi ionisasi rendah dan tinggi. Jadi ada perbedaan energi ionisasi, atau boleh juga ada perbedaan ke elektronegatifan. Ya, satu bagian atom lebih elektronegatif, bagian yang lain lebih elektropositif. Sedangkan untuk ikatan kovalen terbentuk antara atom-atom yang memiliki energi ionisasi sama atau hampir sama, atau bisa dikatakan bahwa terbentuk antara atom-atom yang memiliki perbedaan ke elektronegatifan itu sangat kecil atau hampir sama, yaitu perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, setelah Anda semua mengetahui perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen, mari kita analisa satu persatu dari perbedaan-perbedaan ini ya. Nah, ini untuk ikatan ion, maka sebelumnya Anda harus tahu apa itu ion positif dan ion negatif. Nah, ion itu sendiri didefinisikan sebagai atom yang bermuatan listrik. Atom yang bermuatan listrik itu namanya ion. Ya, ion ada 2 macam, ion positif dan ion negatif. Ion positif terjadi karena atom melepaskan elektron valensinya. Jadi setiap atom melepas elektron valensinya akan terbentuk ion positif. Untuk itu maka atom-atom yang akan melepaskan elektron valensinya atau atom yang akan membentuk ion positif itu adalah atom-atom logam. Dalam hal ini adalah golongan 1A sampai dengan 3A dan logam transisi. Ini atom yang akan membentuk ion positif. Contohnya Na, nomor atomnya 11, konfigurasinya 281, membentuk Na plus ya, dengan melepas 1 elektron maka terjadi atau menghasilkan Na plus dengan konfigurasi nanti menjadi 28, mengacu pada kaidah oktet. Masih ingat itu ya.
Yang kedua, Mg nomor atomnya 12, maka konfigurasinya 282 akan membentuk ion Mg2+ atau plus 2 dengan melepas 2 elektron. Ini yang dilepas mana? Elektron valensinya ini. Ini juga elektron valensinya yang dilepas, jadi 28. Contoh yang ketiga, aluminium Al, nomor atomnya 13, konfigurasinya 283, dia memiliki elektron valensi 3. Elektron valensi 3 ini akan dilepas, maka membentuk Al plus 3 atau 3+, konfigurasinya menjadi 28. Ya, ini adalah atom golongan 1A, 2A, 3A, dan atom atau logam transisi yang lain. Nah, ini saya contohkan hanya yang golongan A saja, itu untuk membentuk ion positif. Jadi ada peristiwa melepas atau menyerahkan elektron valensinya. Ini elektron valensi 1 dilepas, 2 dilepas, 3 dilepas. Sedangkan untuk ion negatif terjadi karena atom menangkap elektron pada kulit valensinya. Jadi kebalikannya dari ion positif. Kalau ion positif tadi karena melepas elektron, yang ini karena atomnya itu menangkap elektron pada kulit valensinya. Yang termasuk ini adalah atom non logam. Dalam hal ini berarti golongan 5A sampai 7A dan atom hidrogen atau H. Golongan 5A sampai 7A dan atom hidrogen. Contohnya Cl nomor atomnya 17, 287, elektron valensinya 7. Untuk bisa jadi 8 seperti gas mulia atau memenuhi kaidah oktet, maka Cl akan menangkap satu elektron yang menjadi Cl-. Ya, konfigurasinya menjadi 288. Oksigen nomor atomnya 16, konfigurasinya 286, elektron valensinya 6. Untuk jadi 8 dia harus menangkap 2 elektron, maka menjadi O-2. Konfigurasinya berubah jadi 288. Jadi yang tadinya 6 bertambah 2 jadi 8, yang tadinya 7 bertambah 1 jadi 8. Yang ketiga, N nomor atomnya 15. Ya, sorry, ini salah nulis nih. N nomor atomnya 7. 7 itu berarti 2 dan 5, nggak ada 8-nya ini, 2 dan 5. Ya, maka dia akan melepas, akan menang 5 untuk jadi 8 butuh 3 elektron. Dia akan menangkap 3 elektron menjadi N3- atau -3. Konfigurasinya jadi 28, ada 8 yang ini, jadi 28. Itu N nomor atomnya 7. Ya, nomor masanya 14, salah ya. Jadi ini harusnya 7, jadi 2 dan 5 menangkap 3 elektron jadi 2 dan 8 konfigurasinya. N nya menjadi bermuatan -3. Itu aja mungkin yang perlu dikoreksi ya ini. Nah, itu proses terbentuknya ion positif dan ion negatif. Jadi ion positif terbentuk karena melepas elektron valensi, sedangkan ion negatif terbentuk karena menangkap atau menambah elektron pada kulit valensinya. Nah, setelah kalian paham tentang ion positif dan ion negatif, mari kita masuk pada proses pembentukan ikatan ion yang pertama, atau sering disebut dengan ikatan elektrovalen. Ya, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dengan atom non logam. Ingat, logam dan non logam. Contoh ya, Na yang nomor atomnya 11 bereaksi dengan Cl yang nomor atomnya 17 nanti akan membentuk garam dapur NaCl. Prosesnya begini. Na nomor atomnya 11, 281, konfigurasinya dia akan melepas satu elektronnya menjadi Na+, 28, maka terbentuk ion Na+. Kemudian Cl yang nomor atomnya 17 dengan konfigurasi 287, dia untuk jadi 8 butuh 1, menangkap 1 elektron sehingga menjadi 288, Cl nya menjadi bermuatan -1. Jadi plus 1 ketemu -1 kan berarti 1 tambah -1 0, ya kan. Oleh karena itu kemudian ini dijumlahkan, ya kan. Nah, dilepas 1 ditangkap 1 berarti ini dicoret, ya. Hasil akhirnya menjadi Na plus Cl, terbentuk ion Na plus dan Cl- sebagai hasil sementara.
hasil akhirnya menjadi NaCl. Antara ion positif dan ion negatif saling tarik menarik, terjadi ikatan ion antara ion positif dan negatif membentuk NaCl. Ya, skema prosesnya bisa dilihat seperti ini. Ini Na yang 11, elektron valensinya 11. Ini bisa dilihat, ini kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga hanya 1. Yang satu ini akan dilepas, ya kan, ke Cl. Ini konfigurasinya kan 2, 8, 7. Ini kulit yang ketiga atau lingkaran yang paling luar, ini isinya 7. Nah, ini akan dilepas ke sini, ya kan? Membentuk ini Na-nya melepas 1 menjadi Na+, kemudian O-nya mendapatkan 1 dari Na menjadi Cl-nya ini mendapatkan 1 dari Na menjadi Cl-, sehingga konfigurasinya jadi ini. Sehingga di sini terjadi ion positif dan ion negatif. Ya. Nah, rumus Lewisnya bisa dilihat di sini. Nah, Na nomor atau elektron valensinya 1 dilepas, sedangkan Cl, ya kan, elektron valensinya 7 akan membentuk Na+ dengan melepas 1 elektronnya ini ke sini, yang warna kuning ini, ya, ke Cl yang tadinya 7 jadi 8 tambahan 1, maka terbentuk struktur Lewisnya jadi seperti ini. Na, Cl-nya dikelilingi oleh 8 elektron, sedangkan Na itu melepas 1, sehingga di sini yang ada adalah 8 elektron valensi yang tadinya 1, ya, maka terbentuk Na strip Cl. Ini ikatan antara Na dan Cl1 strip, karena yang terjadi adalah melepas 1 menangkap 1. Itu ikatan ion dari struktur Lewis antara Na dan Cl. Contoh yang kedua, Mg ditambah Cl menjadi MgCl2. Ini mengapa kok tidak seperti tadi? Tadi kan NaCl nggak ada duanya, sekarang jadi MgCl kok ada duanya. Kita lihat prosesnya. Mg nomor atomnya 12, konfigurasinya 282. Dia akan melepas 2 elektron valensinya ini, sehingga Mg berubah menjadi Mg+2, konfigurasinya jadi 28. Sedangkan Cl seperti tadi, nomor atomnya 17, 287. Dia membutuhkan 1 elektron untuk jadi 8, dia menangkap 1, ya kan, sehingga menjadi 288. Cl- menjadi Cl-nya berubah menjadi ion negatif. Nah, di sini ada ketidakseimbangan, yang dilepas 2, yang ditangkap 1. Nah, maka ini perlu diimbangkan biar sesuai. Nah, caranya yang 2 kali 1 kali silang aja ya, yang 1 kali 2, maka menjadi ini Mg tetap ditulis Mg menjadi Mg2+ plus 2 elektron, kemudian Cl nya 2 Cl plus 2 elektron menjadi 2 Cl-, karena dikalikan 2 kali 2 itu berarti di sini jadi 2 Cl, 1 elektron kali 2 jadi 2 elektron, 1 Cl- menjadi 2 Cl-, maka jadinya 2 Cl plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Ya, dengan demikian, ya, yang dilepas jadi sama, yang dilepas 2, yang ditangkap 2, maka ini seimbang berarti bisa dicoret, maka bisa dijumlahkan, ya kan, hasilnya menjadi Mg plus 2 Cl, ya kan, Mg plus 2 Cl, karena ini sudah dikalikan Mg plus 2 Cl menjadi ion Mg plus 2 dan 2 Cl-. Hasil akhirnya menjadi MgCl2. Jadi 2 ini karena jumlah Cl-nya 2 Cl- ditulis menjadi MgCl2. Jadi yang tadinya di depan ditulis sebagai indeks. Kalau tadi NaCl, indeks Cl-nya 1, Na-nya 1, karena sama-sama melepas 1 menerima 1. Kalau yang ini melepas 2 menerima 1 tadinya, sehingga biar imbang ini harus dikalikan 2, maka jadinya MgCl2. Itu terjadinya terbentuknya rumus MgCl2.
2 magnesium klorida, ya. Atau sebaliknya, kalau yang di sininya melepas 1 menerima 2, maka ini kalikan 2, ini kali 1, begitu ya. Jadi dibolak-balik sama saja. Nanti kalau sebaliknya jadi Mg2Cl misalkan, misal ya. Itu ikatan ion atau elektrovalen yang terjadi antara atom logam dan non logam dari dua contoh yang tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dari sini maka skema prosesnya Na ini, sorry ini bukan Ma tapi Mg ya. Kalau ininya masih Ma, ini sudah Mg. Mg ya, nomor atomnya 12, itu memiliki 2 elektron valensi, satu dilepas ke Cl yang satu, satunya dilepas ke Cl yang lain, ya kan, akan menjadi ion Mg2+, ini bukan Na, Mg2+, sininya Cl-, yang satunya lagi Cl-, jadi ada 2 ion Cl- ini ya. Kemudian rumus Lewisnya itu menjadi Mg yang 2+, yang 2 elektron ini ya, ditambahkan dengan 2 Cl-, ini 2 Cl menjadi gini. Nah, jadinya MgCl2. MgCl2 ini rumus Lewis atau struktur Lewisnya seperti ini. Miliknya Mg yang 2 ini, satu kasihkan Cl yang atas, satunya kasih Cl yang bawah, MgCl2. MgCl2 itu prosesnya. Hanya ini aja saya salah, ini diganti, mestinya 12 Mg. Ini juga ion Mg, ini mestinya itu ya, tapi proses akhirnya itu ya, itu ikatan ion atau elektrovalen antara Mg dengan Cl. Nah, sekarang selanjutnya setelah kalian memahami ikatan ion, selanjutnya kita membahas tentang ikatan kovalen. Ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama sepasang elektron atau lebih antar atom-atom non-logam. Jadi ikatan kovalen itu terjadi antar atom non-logam, bukan melalui serah terima tetapi melalui pemakaian bersama. Jadi kalau di dunia bisnis ada serah terima, itu seperti orang jual beli ya kan, satu menyerahkan uang, yang lain menyerahkan barang ya kan, satunya menerima uang, satunya menerima barang, itu serah terima atau ijab kabul istilahnya. Tapi kalau untuk ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian bersama, jadi semacam kongsi. Dalam dunia kerja kan ada kongsi, ada kerja sama. Kalau kerjasama berarti masing-masing membawa modalnya dipakai bersama, makanya ada istilah pemakaian bersama. Contoh HCl, H itu nomor atomnya 1, Cl nomor atomnya 17 ya, konfigurasinya H ya berarti hanya 1, Cl287. H itu non logam, Cl non logam. Cl untuk bisa jadi 8 elektron valensinya itu 1. H untuk jadi stabil harus melepas 1, maka terjadi ini. H yang elektron valensinya 1 ditambah dengan Cl yang elektron valensinya 7, itu kan ya, 287 yang digambar itu elektron valensinya saja. Ini struktur Lewisnya seperti ini, akan menghasilkan HCl, dimana ada sepasang, yang satu dari H, yang satu dari Cl ya. Nah, H itu elektron valensinya 1 dan nomor atomnya juga hanya 1, sedangkan Cl nomor atomnya 17. Antara 1 dan 7 perbedaannya ini cukup mencolok kan. Nah, perbedaan yang mencolok ini menandakan bahwa energi ionisasinya juga sangat berbeda, satunya kecil, satunya besar ya. Keelektronegatifannya juga berbeda, satunya kecil, satunya besar. Karena perbedaan ini maka pasangan elektron ini lebih dekat ke Cl. Karena pasangan elektron ini lebih dekat ke Cl, maka pada H terjadi kutub positif, sedangkan Cl menjadi kutub negatif. Nah, sehingga antara H dan Cl ini memiliki ikatan kovalen, tapi kovalennya yang polar. Jadi ya,
Nah, berikutnya menjadi HCl. Nah, HCl ini adalah ikatan kovalen polar antara H dan Cl karena perbedaan keelektronegatifan. Salah satu indikasinya adalah perbedaan elektron valensinya ini 1, ini 7. Jadi sangat mencolok perbedaannya. Ya, perbedaan yang tidak mencolok ya seperti apa Pak? Misalkan ini 5, ini 6, itu enggak mencolok, ya kan? Selisihnya hanya 1. Ini 4, ini 7, itu juga selisihnya masih relatif kecil 3. Kalau ini selisihnya bisa sampai 6, berarti kan sangat jauh perbedaannya. Ikatan kovalen H dengan Cl satu strip, hasilnya adalah HCl. Nah, itu ikatan kovalen, ya. Nah, ikatan kovalen yang kita pelajari di sini yang rangkap tunggal atau rangkap 1, rangkap 2, double dan triple, rangkap 3. Kita lihat. Nah, sesuai jumlah pasangan elektron yang dipakai bersama untuk perikatan itu ada 3 jenis ikatan kovalen. Yang pertama ikatan kovalen tunggal atau istilahnya single. Jika pasangan elektron yang dipakai bersama hanya sepasang, sehingga membentuk ikatan kovalen tunggal. Contoh, pada molekul H2, ya, nomor atomnya 1, konfigurasinya berarti 1, maka H yang 1 membawa 1, H yang lain membawa 1. Dan masing-masing untuk bisa stabil elektron valensinya harus memenuhi duplet, elektron valensinya harus 2, sehingga H yang sebelah kiri memberi 1, H yang sebelah kanan memberi 1, jadilah sepasang elektron yang dipakai bersama oleh 2H. Hasilnya menjadi H strip H, H2. Molekulnya itu H2, rumus molekulnya H2, ya. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2 atau double. Jika pasangan elektron yang dipakai bersama ada 2 pasang, ya, 4 elektron, 2 pasang 4 elektron. Contoh, pada molekul O2, nomor atomnya 16, O, ya, nomor atomnya O itu 8, berarti 8 itu 26, saya salah lagi, 8 berarti 26, 2 dan 6, bukan 28 tapi 8 ini 26, ya, sehingga elektron valensinya 6, ini 6, O yang sebelah kiri 6, O yang sebelah kanan. Untuk jadi 8 masing-masing butuh 2, maka O yang kiri dan kanan masing-masing menggunakan 2 elektronnya untuk dipasangkan, ya, sepasang yang atas, sepasang yang bawah, berarti ada 2 pasang isinya 6 elektron, maka ikatan rangkapnya rangkap 2, senyawanya O2 atau molekulnya O2. Yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3 atau triple. Jika pasangan elektron yang dipakai bersama ada 3 pasang, itu 6 elektron. Ya, contoh, ada molekul N2, nomor atomnya 7, jadi 25, ya, 5, N sebelah kiri punya 5, N sebelah kanan juga punya 5, masing-masing menjadi 8, butuh 3 lagi, maka baik kiri dan kanan menggunakan 3 elektronnya ini untuk dipasangkan, sepasang, ada 3 pasang, ada 6 elektron, jadilah ikatan rangkap 3, ya, ikatan rangkap 3 N dengan N, molekulnya N2. Nah, sekarang dari sini maka antara senyawa ion dan senyawa kovalen atau senyawa yang dibentuk melalui ikatan ion dan ikatan kovalen, kita lihat perbedaan titik lelehnya, ya. Berikut ini diberikan data beberapa senyawa dan titik leleh dari senyawa tersebut. Kita lihat KCl, ya, namanya kalium klorida, titik lelehnya 770 derajat Celcius. HCl, hidrogen klorida, titik lelehnya min 85,01 derajat Celcius. NH3 amonia min 77, ya kan. MgF2 magnesium klorida 1263, H2O air 0 derajat. NaCl natrium klorida 801, CO2 karbon dioksida min 57, CaCO3 kalsium karbonat 825, H2SO4 asam sulfat 10, AgNO3 perak nitrat 212 derajat Celcius. Nah, dari perbedaan ini maka untuk yang pertama besar, yang keempat besar, yang keenam besar, ya, yang
8 besar, kemudian yang ke-10 juga besar, ratusan semua ya kan. Nah ternyata yang nomor-nomor yang tadi saya sebutkan, nomor 1, nomor 4, nomor 6, nomor 8, dan nomor 10 ini mengapa titik lelehnya tinggi? Karena dia berikatan secara ion, atau ini adalah senyawa-senyawa ion. KCl senyawa ion, NGF2 senyawa ion, NaCl senyawa ion, CaCO3 senyawa ion, AgNO3 juga senyawa ion. Ikatannya kuat, maka titik lelehnya jadi relatif sangat tinggi. Sedangkan yang nomor 2 HCl itu minus, nomor 3 juga minus, nomor 5 0 bahkan ya 0, nomor 7 minus juga, nomor 9 tidak minus tapi kecil 10 derajat Celcius. Nah dari sini berarti nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7 dan baris ke-9 ini adalah senyawa kovalen. Titik lelehnya relatif lebih rendah, bahkan jauh sangat rendah ya. Itu perbedaan dari titik leleh senyawa baik yang terikat melalui ikatan ion maupun ikatan kovalen. Perbedaannya titik leleh untuk ikatan ion atau senyawa ion itu titik lelehnya sangat tinggi, sedangkan yang terbentuk melalui ikatan kovalen atau senyawa kovalen titik lelehnya relatif jauh lebih rendah, bahkan sampai minus. Nah, itu perbedaan titik leleh. Dari sini maka menandakan bahwa tadi pada awal kan ada perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Tandanya senyawa ion ini kuat, titik lelehnya tinggi, otomatis titik didihnya tinggi, ya kan? Ikatannya terjadi antara logam dan non-logam, logam dan non-logam, logam dan non-logam, logam dan non-logam, logam dan non-logam. Ya, sedangkan yang kovalen titik lelehnya relatif lebih rendah, bahkan jauh dari 0 minus ini. Itu berarti terjadi ikatan antara non-logam dengan non-logam, 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 non-logam. Ikatannya adalah pemakaian bersama. Ya, dari sini pertanyaannya, apa jenis ikatan senyawa tersebut? Ayo, tadi sudah kita sebutkan bersama bahwa ini adalah senyawa ion, senyawa ion, senyawa ion, senyawa ion, senyawa ion. Yang ini senyawa kovalen, senyawa kovalen, senyawa kovalen, senyawa kovalen, dan senyawa kovalen. Ya, itu perbedaan titik leleh senyawa berdasarkan jenis ikatan yang ada. Dari sini maka perbedaan sifat senyawanya sesuai dengan ikatan pembentuknya, maka terdapat dua jenis senyawa, yaitu senyawa ionik dan senyawa kovalen. Perbedaan keduanya adalah sifat titik didih dan titik lelehnya. Kalau senyawa ion tinggi, senyawa kovalen rendah. Penguapannya, senyawa ion sulit menguap, senyawa kovalen mudah menguap dan memberikan bau yang khas. Kemudian sifatnya, daya hantar listriknya, senyawa ion lelehan maupun larutannya menghantarkan listrik, sedangkan yang kovalen tidak menghantarkan listrik pada berbagai wujud. Jadi hanya tertentu saja yang bisa mengantarkan listrik, seperti air bisa mengantarkan listrik, asam sulfat untuk mengisi aki itu, aki sir itu juga bisa mengantarkan listrik ya, tetapi tidak semuanya. Jadi tidak mengantarkan listrik pada berbagai wujud. Jadi pada senyawa-senyawa tertentu saja yang bisa mengantarkan listrik. Kemudian pelarutan dalam air, kalau senyawa ion umumnya mudah larut, garam dapur mudah larut, ya kan, asam cuka yang mudah larut, kan itu ya. Kemudian senyawa kovalen ya sulit larut dalam air. Biasanya senyawa kovalen itu sulit larut dalam air, tapi lebih mudah larut dalam pelarut organik, sedangkan senyawa ion tidak dapat melarut pada pelarut organik. Nah, itu perbedaan sifat yang terjadi dari pembentukan senyawa ion dan senyawa kovalen. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.